Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam budaya. Kami dari kelompok 6 sebelumnya ingin berterima kasih kepada Ibu Linda dan juga teman-teman sekalian karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanif Lania Barwati selaku moderator dan juga rekan saya Alma Gunawan. Saya Nadia Inkasan. Saya Saskia Putri. Saya Zainab Alfanasda. Saya Nurmila. Saya Naswa Amala Iftinisa. Saya Karina Naswa. Baik, di kelompok ke-6 kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul otonomi daerah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan masalahnya. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Namun tetap berada di dalam wilayah atau wewenang negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini hadir agar pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu memahami dan menjawab kebutuhan daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mencakup beberapa hal penting. Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola urusan dan juga rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan potensi dan juga kondisi setempat, meski demikian, daerah tetap harus mengikuti kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat agar sistem pemerintahan nasional tetap berjalan selaras. Selain itu, daerah juga dituntut untuk mandiri secara keuangan, termasuk dalam mengelola dan mencari sumber pendanaan guna mendukung pembangunan daerah. Secara keseluruhan, otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong kemajuan serta daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintahan diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang lebih demokratis, adil, merata, serta mampu mengembangkan potensi dan kekhasan masing-masing daerahnya. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, di sini pertama ada bagaimana pemerintah daerah menjalankan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam mengatur dan juga mengurus wilayahnya sendiri. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, berapa besar peran hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemerintah di tingkat lokal. Lalu keempat, ada bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi daerah. Dan terakhir, kelima, ada di tengah beragamnya potensi daerah dan tantangan global, bagaimana daerah bisa tetap menjalankan otonomi secara efektif dan juga berkelanjutan. Kemudian ada tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan yang pertama itu menganalisis bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kedua, mengidentifikasikan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah
dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan maupun faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, menjelaskan sejauh mana peran hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat lokal. Keempat, menguraikan pengaruh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, terakhir mengkaji strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi secara efektif dan berkelanjutan di tengah beragam potensi lokal serta tantangan global yang terus berkembang. Selanjutnya, di sini kita memasuki bab 2 yaitu landasan teori yang berisikan mengenai pengertian yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zainab. Baik, saya Zainab Alfanasda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu merupakan hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa selalu bergantung dari pemerintah pusat gitu. Di Indonesia itu otonomi berarti hak, wewenang dan juga kewajiban bagi daerah untuk mengelola pemerintahan dan melayani masyarakat setempat. Artinya daerah boleh membuat kebijakan atau aturan sendiri selama tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah pusat. Terus juga pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga karena tuntutan perkembangan zaman dan globalisasi. Di era sekarang itu setiap daerah dituntut untuk bergerak lebih cepat, mandiri, dan kreatif dalam mengembangkan wilayahnya. Karena itu, daerah diberi kewajiban dan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan harus disertai rasa tanggung jawab. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengenali potensi yang ada di daerahnya sendiri, seperti sumber daya alamnya, ekonomi lokal, pariwisata, maupun budaya daerah. Contohnya dalam otonomi daerah itu dalam pengelolaan pariwisata ya. Misalnya di suatu daerah itu memiliki tempat wisata seperti wisata alam seperti pantai, gunung, atau air terjun. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah berhak untuk mengelola tempat wisata tersebut sendiri tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu bisa menentukan harga tiket masuk, mengatur jam buka dan tutupnya, serta menyiapkan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, dan keamanan. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mempromosikan wisata daerah melalui sosial media atau acara daerah agar lebih banyak wisatawan yang datang. Dan dari hasil pengelolaan wisata ini kemudian bisa digunakan untuk menambah pendapatan daerah. Uang itu bisa dipakai lagi untuk memperbaiki fasilitas umum, meningkatkan kebersihan lingkungan, dan membantu pembangunan daerah. Dan dengan adanya otonomi daerah ini, pembangunan diharapkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelayanan publik menjadi lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat daerah dapat meningkat. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka.
Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ini share-screen-nya ada kendala. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Baik, sudah bisa dilanjutkan penjelasannya mengenai prinsip-prinsip yang ada di landasan teori tersebut oleh rekan saya yang bernama Nurmila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu ada otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga serta pemerintahannya sendiri. Artinya, daerah ini dikasih kewenangan urusan sendiri, misalnya pembangunan jalan dan kebutuhan warga. Tetapi juga bukan berarti daerah bebas-bebas. Tetap ada aturan dari pemerintahan pusat. Yang kedua, ada prinsip otonomi nyata. Prinsip ini menekankan bahwa kewenangan yang diberikan pada daerah haruslah nyata dan berpotensi untuk berkembang. Artinya kewenangan yang dikasih ke daerah itu bisa dipakai cuman jadi kayak daerah benar-benar punya tugas mengimbau daerah sesuai kemampuan dan potensi yang bertanggung jawab dan dikasih kekuasaan. Yang ketiga ada prinsip menegaskan bahwa otonomi yang diberikan itu juga meningkatkan masyarakat secara maksudnya kebebasan yang tadinya dipakai juga waktu itu hidup sejahtera dan makin kekuasaan tidak disalahgunakan. Tidak boleh seenaknya, apalagi buat pribadi yang bebas, tapi harus memikirkan rakyat. Inti dari ketiga otonomi ini yaitu otonomi daerah itu dikasih kebebasan untuk mengatur, kewenangannya nyata dan tapi harus dipakai dengan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Karina Nazul Rahma akan membahas tentang tujuan otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 2 Ayat 3. Otonomi daerah berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri secara luas, kecuali urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Tujuan utama dari adanya otonomi daerah adalah: 1. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Hal ini diharapkan membuat pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menjadi lebih sehingga manfaat bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Jika kewenangan tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatnya pendapatan, lapangan kerja, dan kualitas hidup. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda-beda. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi tersebut agar mampu bersaing dengan daerah lain dalam bidang ekonomi, pariwisata, investasi, maupun inovasi pelayanan publik.
Secara keseluruhan, otonomi daerah bertujuan agar pemerintah berjalan lebih dekat dengan masyarakat, lebih efektif, dan mampu mendorong pembangunan yang merata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita memasuki bab 3 yaitu pembahasan dan yang berisikan pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Saskia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem otonomi daerah agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pemimpin daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 6. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah mendapatkan hak lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Alma. Oke, di sini selanjutnya ada manfaat otonomi daerah, yaitu yang pertama ada peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat. Contohnya yaitu ada pelayanan pemerintah di kota Bandung yang disesuaikan dengan kebutuhan warganya. Dan yang kedua ada pemerataan pembangunan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya sendiri sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah. Contohnya, pembangunan mandiri yang dilakukan oleh Desa Panggung Harjo. Dan yang ketiga ada penguatan demokrasi lokal. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di daerah. Contohnya melalui musyawarah desa seperti yang dilakukan di Kulon Progo. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata. Kesejahteraan masyarakat juga meningkat, contohnya program Jatim Sejahtera di Jawa Timur. Selanjutnya akan dibawakan oleh kemudian ada bab 3 pembahasan yang berisikan tentang tantangan dan juga permasalahan otonomi yang dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nadia. Silakan Nadia. Oke, selanjutnya ada tantangan dan permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, menurut Jati 2012, kebijakan desentralisasi masih setengah hati terlihat pada pola sentralisasi. Desentralisasi yang tidak konsisten. Akibatnya, otonomi daerah justru memunculkan oligarki, nepotisme, dan korupsi di daerah, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan tidak tercapai. Jadi dari menurut Jati ini dapat disimpulkan lagi bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia itu masih belum konsisten karena pemerintahan pusat dan daerah sering tarik ulur kewenangan. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat belum tercapai secara maksimal. Akibat dari ketidakkonsistenan ini,
otonomi daerah itu justru melahirkan oligarki yang sudah disebutkan tadi, nepotisme dan korupsi di daerah, sehingga kebijakan lebih menguntungkan elit lokal daripada masyarakat. Lalu yang kedua, menurut Karyangga 2017 menyebutkan bahwa desentralisasi ini seharusnya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, bukan menjadi sarana penyalahgunaan keuangan negara. Lalu menurut Karyangga ini belum menerapkan prinsip good governance serta kurangnya pendampingan dan partisipasi masyarakat. Akibatnya pembangunan desa tidak maksimal dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Yang ketiga, menurut Faisal 2016, permasalahan utama eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman desentralisasi yang lemah, aturan pelaksanaan belum memadai, SDM aparatur kurang kompeten, korupsi, serta potensi konflik antar daerah. Jadi menurut Faisal ini menjelaskan bahwa permasalahan otonomi daerah itu sangat kompleks, mulai dari eksploitasi pendapatan daerah, lemahnya pemahaman desentralisasi, aturan pelaksanaan yang belum memadai, rendahnya kualitas SDM aparatur, hingga maraknya korupsi dan potensi konflik antar daerah. Hal ini sejalan menyebutkan bahwa operator daerah ini belum sepenuhnya menjalankan kewenangan otonomi daerah secara bertanggung jawab. Yang terakhir, menurut Purwadi 2013, di situ dijelaskan bahwa harmonisasi perencanaan pembangunan sulit terwujud karena adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepala daerah yang fokus menjalankan janji politik kampanye. Lalu ada juga perubahan RIJM nasional mengharuskan penyesuaian RIJM daerah secara berjenjang, sehingga proses perencanaan menjadi rumit dan tidak mudah dilaksanakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Suwana. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Selanjutnya ada kesimpulan, otonomi daerah merupakan kebijakan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing dan pemerataan pembangunan antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan partisipasi masyarakat, penguatan demokrasi lokal, dan pengembangan potensi daerah. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, tidak harmonisan perencanaan pusat dan daerah, serta praktik korupsi dan kepentingan politik elit. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan kesejahteraan yang berkeadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih karena kami sudah menjelaskan materi kami. Kini kami membuka sesi tanya jawab, kritik dan saran, dan juga review. Tapi kami ingin membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu, dan kami memberikan kesempatan kepada 3 audiens untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami.
Baik, boleh langsung aja. Ada yang mau bertanya, langsung on cam dan on mic ya teman-teman. Mau tanya dong buat kelompok Hani dan teman-teman. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Zalfa Naila. Yang ingin saya tanyakan tentang materi otonomi daerah ini, dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah ini, sejumlah daerah justru mengalami kendala akibat kepemimpinan yang tidak akuntabel. Seperti baru-baru ini banyaknya praktik korupsi dana desa yang dilakukan oleh beberapa kepala desa, yang dimana kepala desa tersebut itu sampai berdemo di Monas. Jadi padahal, si kepala desanya ini mengaku bahwa dana desa ini harus diberikan secara full, mengatasnamakan kepentingan warga-warganya. Tapi praktiknya di lapangan itu tidak demikian, malah mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi bagaimana seharusnya penerapan dan penegakan hukum dalam sistem otonomi daerah menyikapi fenomena tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Zalfa, boleh yang mau nanya lagi bisa langsung raise hand ya teman-teman. Aku mau tanya, boleh? Boleh. Ya, nama saya Ivan Selin. Saya mau nanya bagaimana peran pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan daerah dan kepentingan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya soalnya agak sedikit tadi. Oh, oke. Bagaimana peran pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan daerah dan kepentingan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, boleh silakan langsung di. Nama saya Salsabila, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, sejauh mana kemampuan sumber daya manusia itu di daerah tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah? Mohon maaf, boleh diulang? Menurut kelompok kalian, sejauh mana kemampuan sumber daya manusia di daerah tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah? Baik. Sudah? Ya. Sudah. Terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Ayu. Izin bertanya, bagaimana peran masyarakat sipil
dan media lokal Oke. dalam mengawal Dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan dalam daerah, mengawal apa tadi? akuntabilitas Ya. pemerintahan daerah Ya. di era otonomi daerah. Oke, sekian. Terima kasih. Yang mau nanya boleh langsung ditanyakan aja karena kami ingin menampung pertanyaannya baru akan kami jawab. Saya. Perkenalkan, nama saya Ayel Safaira Mustafa. Oke. Jelaskan kelebihan serta kekurangan model otonomi daerah di Indonesia dengan negara lain. Dengan negara lain ya. Misalnya Jepang atau India. Jepang atau apa? Iya. Makasih. Baik, terima kasih. Aku izin bertanya. Siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Anissa Berliana Dini Syafira. Jadi ingin nanya, kalau misalnya dilihat dari pendapat Jati sama Faisal itu, menurut kalian apa masalah dalam otonomi daerah ini? Ya. Bentar ya. Oh, ini aja deh. Ya, menurut kalian masalah korupsi di daerah itu lebih karena sistem otonomi daerah yang belum konsisten? Ya. Atau karena aparatur daerahnya yang belum siap jalanin desentralisasi? Terus dari dua hal ini, mana yang seharusnya dibenahi terlebih dahulu? Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik, aku mau bertanya, boleh? Perkenalkan, nama Terakhir untuk yang bertanya ya, sebelumnya mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, kami akan membuka sesi yang kedua untuk bertanya. Boleh? Ajeng ingin bertanya apa? Perkenalkan, nama saya Ajeng Alia Cahyani. Saya mau bertanya, mengapa prinsip otonomi bertanggung jawab? Iya. Menitik beratkan pada aspek pemberdayaan. Mohon maaf, boleh diulang? Mengapa prinsip otonomi bertanggung jawab menitik beratkan pada aspek pemberdayaan? Ya. Daerah dibandingkan sekedar pemberian kekuasaan. Daerah-daerah? Daerah dibandingkan sekedar pemberian kekuasaan.
Mohon maaf, Cak Ajeng boleh diulang sekali lagi, tapi agak pelan-pelan ya, soalnya agak nge-lag suaranya putus-putus kamunya. Baik, mengapa prinsip otonomi bertanggung jawab menitik beratkan pada aspek pemberdayaan daerah dibandingkan sekadar pemberian kekuasaan? Baik, terima kasih. Teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan yang telah didiskusikan oleh kami. Di sini saya, Hani Pelangi ingin menjawab pertanyaan punya Ailsa. Pertanyaan Ailsa tadi
kalau nggak salah. Jelaskan kelebihan serta kekurangan otonomi daerah Indonesia dengan negara lain, misalnya Jepang dan juga India. Untuk jawabannya, otonomi daerah di Indonesia memiliki sejumlah kelebihan dan juga kekurangan dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang dan India. Di Indonesia, otonomi daerah itu memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pelayanan publik menjadi lebih dekat dan daerah dapat mengembangkan potensi lokalnya. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan yang belum merata. Lemahnya pengawasan serta masih adanya penyalahgunaan wewenang. Berbeda dengan Indonesia, Jepang menerapkan sistem desentralisasi yang lebih terbatas, tetapi didukung oleh pemerintah, oleh birokrasi yang profesional, pengawasan pusat yang kuat, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Sehingga praktik korupsi relatif rendah meskipun ruang bergerak daerah tidak terlalu luas. Sementara itu, India sebagai negara yang federal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada negara bagian untuk mengatur urusan pemerintahan dan kebijakan publiknya, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Tetapi sistem ini juga menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah dan juga konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Dengan demikian, posisi Indonesia itu berada di antara Jepang dan India, yaitu memiliki tingkat otonomi yang cukup luas, namun tuh masih memerlukan penguatan kualitas SDM, pengawasan dan juga penegakan hukum agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan lebih baik dan juga adil. Ailsa, apakah cukup paham dengan jawabannya? Sudah paham? Terima kasih. Di sini jawaban lainnya akan dilakukan oleh rekan saya, Alma. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa, yaitu pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, sejauh mana kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah? Nah, di sini jawabannya, menurut kelompok kami, kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan sendiri. Namun, kewenangan tersebut hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh SDM yang kompeten, berintegrasi, dan profesional. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang baik terhadap regulasi akan mampu menyusun kebijakan, mengelola anggaran, serta memberikan pelayanan publik secara tepat dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia rendah, otonomi daerah justru berpotensi menimbulkan masalah seperti salah kelola anggaran, lemahnya pelayanan publik, hingga penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan etika pemerintahan menjadi faktor kunci agar otonomi daerah dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, apakah cukup jelas
Salsa dengan jawabannya? Jelas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, untuk pertanyaannya Berlin akan dijawab oleh Saskia. Kan Saskia? Oke. Pertanyaan Anissa Berliana. Pertanyaannya itu, kalau melihat pendapat Jati dan Faisal, menurut kalian masalah korupsi di daerah itu lebih karena sistem otonomi daerah yang belum konsisten atau karena aparaturnya yang belum siap menjalankan desentralisasi? Dari dua hal itu, mana yang seharusnya dibenahi lebih dulu? Jadi jawabannya, menurut kelompok kami, masalah korupsi di daerah lebih disebabkan oleh aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya siap menjalankan desentralisasi. Meskipun ketidakkonsistenan dalam sistem otonomi daerah juga turut berpengaruh. Sistem otonomi daerah pada dasarnya sudah dirancang untuk memberikan kewenangan dan ruang bagi daerah agar lebih mandiri. Namun, dalam praktiknya, kewenangan yang besar tersebut tidak selalu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, integritas, dan pemahaman aparatur terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dari dua faktor tersebut, yang perlu dibenahi lebih dulu adalah kualitas aparatur, melalui peningkatan kapasitas, penguatan integritas, serta penegakan hukum yang tegas. Dengan aparatur yang profesional dan bertanggung jawab, ketidaksempurnaan sistem dapat diminimalkan. Sedangkan sistem yang baik tidak akan berjalan efektif jika dijalankan oleh aparatur yang belum siap. Apakah sudah jelas, Anissa Berliana? Sudah, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman. Selanjutnya, ada pertanyaan Ajeng yang akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ajeng. Pertanyaannya, mengapa prinsip otonomi bertanggung jawab menitik beratkan pada aspek pemberdayaan daerah dibandingkan sekedar pemberian kekuasaan? Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama itu otonomi itu bukan tujuan, melainkan sarana. Berbeda dengan otonomi daerah yang memiliki tujuan, yaitu otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik. Jika hanya dipahami sebagai pemberian kekuasaan, maka otonomi berpotensi disalahgunakan. Pemberdayaan penekanan kemampuan daerah untuk mengelola urusannya sendiri demi kepentingan masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian dan kreativitas daerah. Pemberdayaan daerah berarti daerah didorong untuk mengembangkan potensi lokal sumber daya alam manusia dan budaya. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dan partisipasi rakyat, bukan sekedar menjalankan kewenangan yang diberikan pusat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan korupsi dan pemerintah yang tidak efektif. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab menekankan akuntabilitas kepada rakyat dan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat itu ada memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pemberdayaan daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah memiliki keleluasan mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi tetap setia pada kepentingan nasional. Lalu yang terakhir, meningkatkan partisipan masyarakat.
Pemberdayaan membuka ruang bagi masyarakat daerah untuk terlibat dalam perencanaan dan kekuasaan pembangunan sehingga demokrasi lokal dapat berkembang secara sehat. Jadi dari kelima itu dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab lebih menekankan pemberdayaan karena bertujuan membentuk pemerintahan daerah yang mandiri, demokratis, berorientasi pada pelayanan publik, serta tetap menjaga keutuhan NKRI, bukan sekedar memperluas kekuasaan daerah. Baik, sekian. Apakah Ajeng sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng. Oke, baik teman-teman, karena udah waktunya maghrib, kami minta waktu untuk break terlebih dahulu, baru nanti kita akan lanjut sesi menjawabnya lagi ya teman-teman. Terima kasih. Daerah di era Mohon maaf, sepertinya Nurmilanya ada kendala. Karena Nurmilanya sedang ada kendala, kita switch ke pertanyaannya Zalfa Naila yang dijawab oleh Zainab. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Zalfa Naila. Kan pertanyaannya, dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, sejumlah daerah justru mengalami kendala akibat kepemimpinan yang tidak akuntabel, seperti maraknya praktik korupsi dana desa. Bahkan dalam beberapa kasus, kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan justru melakukan aksi demonstrasi menuntut pencairan kembali dana desa dengan mengatasnamakan kepentingan warga. Padahal diduga kuat demi kepentingan pribadi dan hingga kini belum mendapatkan tindakan hukum yang tegas. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana seharusnya penerapan dan penegakan hukum dalam sistem otonomi daerah menyikapi fenomena tersebut agar tetap berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, jawabannya itu, dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, seharusnya daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Namun dalam praktiknya itu kan masih ditemukan berbagai kendala, terutama akibat kepemimpinan yang tidak akuntabel, seperti maraknya penyalahgunaan dana desa. Dalam beberapa kasus juga, kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan justru melakukan aksi demonstrasi dengan mengatasnamakan kepentingan warga untuk menuntut pencairan dana desa. Padahal kuat dugaan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan pribadi dan belum ditindak secara hukum dengan tegas. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sistem otonomi daerah, melainkan pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih, pengawasannya yang transparan dan berkelanjutan, serta juga peningkatan integritas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah. Selain itu juga, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan agar otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana Zalfa Naila, apa sudah terjawab?
Sudah cukup terjawab, Zae. Terima kasih banyak ya. Iya, sama. Baik teman-teman, karena tadi ada kendala, sekarang lanjut kami akan menjawab pertanyaan dari Zalfa Ayu yang akan dijawab oleh Karina. Nurmil, Ivana kan tadi lanjut ya. Maaf guys, pertanyaan Ivana yang akan dijawab oleh Karina. Yang karena tadi terpotong. Silakan Karina. Oke, saya akan mengulang pertanyaan dari Ivana. Yaitu pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan daerah dan kepentingan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Jawabannya, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan daerah dan kepentingan nasional agar otonomi daerah tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Peran tersebut dilakukan dengan menetap kerangka hukum dan kebijakan nasional yang jelas sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, pemerintah pusat berfungsi sebagai koordinator dan pengawas, memastikan bahwa kebijakan daerah tetap berjalan dengan tujuan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat juga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan sanksi atau koreksi apabila daerah melampaui kewenangannya. Dengan pembagian tugas yang tegas, koordinasi yang baik, serta komunikasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah, keseimbangan antara kebebasan daerah dan kepentingan nasional dapat terjaga tanpa mengurangi semangat otonomi daerah. Bagaimana Ivana, apakah sudah jelas? Ivana, apakah paham sama jawaban yang telah diberikan? Iya, sudah. Terima kasih. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari Zalfa Ayu yang akan dijelaskan dan dijawab oleh Nurmila. Silakan Nurmila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Zalfa Ayu. Pertanyaannya, bagaimana peran masyarakat sipil dan media lokal dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan daerah di era otonomi daerah? Jawabannya, dalam era otonomi daerah, masyarakat sipil dan media lokal memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal akuntabilitas pemerintah daerah. Masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan, LSM, dan komunitas warga berperan sebagai pengawas sosial dengan ikut memantau kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah daerah. Melalui partisipasi aktif, kritik, dan laporan terhadap dugaan penyimpangan, masyarakat sipil membantu memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Sementara itu, media lokal berfungsi sebagai penyampai informasi dan kontrol publik dengan memberitakan kinerja pemerintah daerah secara objektif, transparan, dan berimbang. Media lokal dapat mengungkap masalah, mendorong keterbukaan informasi, serta memberi ruang bagi suara masyarakat. Sinergi antara masyarakat sipil dan media lokal menjadi kekuatan penting dalam menekan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel di era otonomi daerah. Apakah sudah jelas, Zalfa Ayu? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang udah bertanya. Karena udah keterbatasan waktu, kami switch ke sesi kritik dan saran. Bagi yang mau mengajukan sesi kritik bisa langsung raise hand, on mic dan juga on cam ya teman-teman. Baik, saya Zalfa Naila. Mungkin di sini saya akan mengkritik dari isi materi tentang otonomi daerah. Materi otonomi daerah secara normatif ini menempatkan desentralisasi sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun materi ini cenderung terlalu realistik
dan kurang menekankan kesenjangan konsep antara hukum dan realitas penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. Dalam implementasinya, otonomi daerah justru membuka ruang luas bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal, khususnya pada level desa yang seringkali tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, materi otonomi daerah ini kurang mengkritisi fakta bahwa demokrasi lokal belum matang. Pemimpin desa yang masih korup dapat memobilisasi massa dan mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk menekan negara, sementara aparat hukum masih bersikap pasif. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka rule of law, melainkan masih dipengaruhi oleh relasi kuasa dan kepentingan politik lokal. Kritik lainnya adalah lemahnya penekanan pada akuntabilitas dan integritas kepemimpinan. Materi otonomi daerah lebih banyak membahas kewenangan daerah dibanding mekanisme sanksi yang tegas ketika kewenangan tersebut disalahgunakan. Akibatnya, otonomi daerah ini berpotensi bergeser dari instrumen pemberdayaan masyarakat menjadi legitimasi bagi praktik korupsi yang terorganisir. Dengan demikian, materi otonomi daerah perlu direvisi secara substansif dengan menempatkan penegakan hukum, pengawasan ketat, dan pembatasan kekuasaan elit lokal sebagai elemen utama. Tanpa hal tersebut, otonomi daerah berisiko menjadi konsep normatif yang gagal menjawab problem nyata korupsi dan ketidakadilan di tingkat lokal. Mungkin itu aja kritik yang bisa saya berikan. Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih Zafara atas kritiknya. Kami membuka sesi kritik untuk 3 orang, baik yang mau memberikan kritik dan saran, 3 orang. Tadi udah 2 orang lagi. Bisa langsung raise hand ya teman-teman. 2 orang lagi. Ahmad Ajis. Silakan. Yang lain ada yang kritik sama saran nggak? Yang lain dulu. Ada lagi ya Pak? Kalau gak ada, gua. Kalau misalnya Ahmad Ajis mau langsung, bisa langsung aja karena kita juga ada keterbatasan waktu. Di sini kami memberikan yang mau mengajukan kritik dan saran diwaktukan kurang lebih 2-3 menit itu. Ya udah, bentar. Saya boleh gak ngasih saran juga? Kritik juga saran kan itu? Oh, jadi yang lain aja? Yang tadi udah cukup? Mungkin bisa diberikan kesempatan untuk yang lain terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada, boleh langsung mengajukan. Oke. Terima kasih, Hani. Ya. Silakan Ahmad Ajis, apakah ingin mengajukan kritik dan saran? Meskipun materi menyebutkan beberapa tujuan, seringkali kurang membahas tentang yang sesungguhnya, seperti ketidakefisien transfer dana, korupsi lokal, atau kesulitan penyimbangan antara kepentingan lokal dan nasional. Hal ini membuat pemahaman kami tidak komprehensif. Sekian, itu kritik dari saya. Apakah jelas?
Ya, jelas. Terima kasih Ahmad Ajis atas kritikannya ataupun masukan untuk materi kita hari ini. Apakah ada lagi yang ingin mengajukan kritik dan saran? Kita buka sampai 18.50 ya teman-teman. Boleh nggak kalau saya yang menyampaikan saran? Kelompok Hani, apa boleh dikasih saran? Iya boleh, silakan Zalfanella bila ingin memasukkan saran. Baik, perkenalkan ya, nama saya Zalfanella. Menurut saya saran ini, saran untuk berikutnya, materi tentang otonomi daerah ini memasukkan aspek pendidikan politik dan etika kepemimpinan lokal dalam materi otonomi daerah. Banyak persoalan muncul bukan karena kurangnya aturan, melainkan karena rendahnya tingkat integritas dan kesadaran hukum pemimpin lokal. Dengan memperkuat literasi hukum dan etika publik, otonomi daerah dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab. Terakhir, materi otonomi daerah perlu mendorong transparansi berbasis teknologi seperti keterbukaan APBDes dan pelaporan digital yang mudah diakses publik. Transparansi ini bukan hanya mencegah korupsi, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi konsep hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kepentingan publik. Mungkin itu aja yang saran yang bisa saya berikan untuk materi otonomi daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Zalfanella atas masukan sarannya. Kami terima dengan baik. Untuk audiens lainnya, apakah ingin memberikan saran lagi? Bila ada, bisa langsung raise hand aja ya teman-teman. Kita kasih waktu sampai 18.53. Terima kasih. Ini udah masuk sanggahan ya? Kenapa? Ini udah masuk sanggahan ya? Kenapa aja? Mohon maaf, putus-putus. Ini sudah masuk ke sanggahan ya? Memberikan sanggahan? Kritik. Bisa mau yang jalan kan? Isi ramadannya terus kan? Iya, Aji sudah dari tadi udah masuk ke waktu sanggahan.
yang tadi Zalfa jelasin itu. Saya. Ya. Oh ya. Iya, Ajis boleh silakan. Iya. Yang terakhir. Otonomi daerah seharusnya menciptakan pemerataan, tetapi kenyataannya justru memperparah kesenjangan. Daerah yang sudah kaya akan semakin berkembang karena memiliki sumber daya dan akses keuangan yang lebih banyak, sedangkan daerah miskin hanya terjebak dalam ketergantungan pada transfer dana pusat yang tidak selalu cukup. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kritik dan saran yang telah diberikan. Dan juga pertanyaan-pertanyaannya sangat cukup membantu kelompok kami untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik lagi. Kami sekelompok juga mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangannya juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.